Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Tidaklah berani aku menceritakan tentang penyebab utama. Menurutku hubungan kami jadi hambar. Tentu tak mungkin kukisahkan tentang kami yang selalu saking intensnya membawa kami kepada kecanggungan saat terpaksa harus puas dengan sekedar temu romantis. Tidak etis pula jika aku berterus terang kepada Lili bahwa hantaman terhadap hubungan kami aku dan Asnaini yang sudah genting itu bukan hanya datang akibat perkenalan Asnaini dengan Raja, tetapi juga akibat perkenalanku dengan Lili. Tidak kuakui cerita yang hanya kusampaikan sebagian ini membuat Asnaini di mata Lili menjadi terlihat egois. Membuat dalam pandangan Lili, aku menjadi korban yang membuatnya merasakan simpati. Oh begitu toh, aku setuju pandanganmu, kamu ternyata nggak segitu ya, hihi. Lili tertawa kembali, aku menggaruk-garuk kepala. Jangan suka pasang tampang kayak gitu, ih. Lili mendorong pipiku, kenapa? Kan aku aslinya memang kayak gini, kataku tetap menggaruk kepala. Pokoknya jangan, Lili memasang muka galak, bertolak pinggang, berdiri. Nanti aku jatuh cinta, katanya tersenyum lalu berbalik, pergi. Aku dan Lili jadi semakin akrab. SMS dan telepon dan Lili menjadi salah satu sumber semangatku setiap hari. Cukup membantuku melewati semester itu di tengah kesibukan kuliah dan tugas-tugas praktisku yang menguras stamina dan emosi. Kami bertukar kabar setiap pagi, siang, sore, lalu pagi lagi. Isi kabarnya tidak penting. Jika Lili menyeberang jalan dan melihat anak kucing belang 3, aku yang langsung tahu. Kalau aku minum kopi dan tumpah di bajuku, Lili yang mendapatkan update pertama. Kami seperti remaja yang baru menikmati masa pendekatan, menikmati desir berpandangan dan duduk berdekatan tanpa atau belum, lalu tersenyum sendiri malu-malu, hal yang tidak kurasakan kepada Asnaini, partner belajarku yang pertama. Usiaku yang lebih muda 2 tahun tidak mengurangi keakrabanku dengan Lili, terutama karena aku berbeda alma mater, jadi kewajiban beramah tamah dengan senior menjadi tidak mengikat kami. Sekedar informasi, di daerahku ini tabe-tabe kepada kakak angkatan itu wajib hukumnya. Kedekatan di lembaga kami bawa ke lingkungan kami yang mutual. Di lingkungan kompleks kami saling mengunjungi rumah. Aku sering bertamu di rumahnya. Demikian sebaliknya, tidak bisa dipungkiri, aku mulai menaruh hati padanya. Dan terlalu naif jika kukatakan bahwa Lili tidak membalas dengan rasa yang sama. Lili adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya masih bersekolah di SMP, tetapi di kota yang berbeda bersama ibunya. Kedua orang tua Lili tidak lagi bersama, sudah bercerai, dan sudah cukup lama. Ayah Lili adalah seorang pensiunan pegawai BUMN. Saat pensiun beberapa tahun yang lalu, beliau mendapat uang tunjangan yang cukup besar, yang kemudian dibelikannya berhektar-hektar tanah di wilayah utara Sulawesi Selatan. Lili dan ayahnya tinggal berdua. Ayahnya sering sekali bepergian lama untuk mengurus tanah yang dijadikannya lahan perkebunan. Hal inilah yang membuat Lili terpaksa menjadi gadis yang mandiri. Aku sering bertamu pada saat ayahnya sedang di rumah. Berbeda dari penampakannya yang tinggi besar dan terlihat murung, Pak Umar itu namanya ternyata sangat ramah. Pada kunjunganku pertama waktu itu alasanku datang untuk membetulkan komputer Lili, beliau bercerita panjang tentang pengalamannya mengikuti pelatihan komputer saat awal bekerja. Pak Umar adalah seorang pria agamis yang anti pacaran. Aku dipandangnya hanya sebagai teman putrinya dan satu-satunya pemuda sopan yang cukup berani berkunjung dan menjadi teman ngobrolnya.
Di hadapan beliau, aku menyapa Lili dengan sebutan Kak, tanpa pengaturan sebelumnya tentunya. Lili juga memanggilku Dik. Kemudian aku mulai memberanikan diri berkunjung pada saat Pak Umarku ketahui sedang keluar daerah. SMS-ku dengan Lili suatu siang. Lagi di rumah? Iya. Ada niat keluar gak? Mungkin. Kenapa emang? Ada kopi kah? Ya, memangnya di sini warung. Oh, kirain balasku. Kirain apa? Ya kirain di situ warung. 2 jam kemudian. Hei, ya. Kamu di mana? Di lapangan, lagi mau main bola. Ih, kok? Lah, kan emang sudah sore. Kenapa sih? Ya udah. Hei, ada apa sih? Tidak ada balasan dari Lili. Ku coba menelpon, Lili tidak menjawab. Kuputuskan untuk membatalkan latihanku pada hari itu. Ku benahi kembali sepatu dan kelengkapan latihanku. Tanpa mengganti baju, aku berjalan ke rumahnya. Lili langsung membuka pintu pada ketukan yang pertama. Wajahnya datar, bibirnya merapat membentuk garis tipis, matanya menatapku sinis. Jika tidak mengenalnya lebih baik, aku mungkin mengira sedang berhadapan dengan seorang Hei, kehabisan pulsa, kok nggak balas? Tanyaku polos. Kenapa kesini? Alih-alih menjawab, Lili malah bertanya. Lah, itu kamu nggak balas SMS-ku. Tadi kamu kenapa nyari? Kami masih berdiri berhadapan di ambang pintu. Ih, siapa yang nyari? Baca ulang tuh SMS. Lili sedikit mendelik. Kini ku pahami ekspresi macam ini yang dulu sering ditampakkannya pada pria-pria yang mendekatinya. Ekspresi yang membuat pria urung, lalu menyebutnya gadis jutek dan pemurung. Haha, iya maksudku tadi kenapa nanya di mana, ada perlu yang bisa kubantu kah? Itu saja. Aku tersenyum menggaruk kepala memasang tampang paling lucu yang ku bisa. Lili tidak menjawab, dia hanya menggeser badannya ke samping membuka pintu lebih lebar. Sebuah gestur menyilahkan, aku melangkah melewatinya. Lili menutup pintu di belakangku. Aku duduk di ruang tamu di ujung sebuah kursi panjang. Lili ikut duduk beberapa jarak dariku. Aroma wangi tercium darinya yang terbalut terusan rumahan, kardigan, dan kerudung kaos merah maron. Jadi tadi ada apa emangnya? Aku kembali bertanya. Lili tidak menjawab. Wajahnya masih kaku merengut, matanya tertuju ke depan, menatap sebuah cangkir tertutup di atas meja. Aku jadi ikutan menatap meja, masih tidak mengerti. Lili menghela napas lalu memalingkan wajah berbisik. Dasar. Kamu manggil namaku, kataku sambil tersenyum. Gesturnya yang barusan membuatku sadar dia sedang ngambek padaku karena sesuatu. Aku hanya tinggal perlu mencari tahu apa gerangan itu. Li, kenapa sih? Adik bikin salah apa? Kataku sambil memanyunkan bibir. Lili melemparkan bantal kursi kepadaku. Aku tidak menghindar. Bantal itu mengenai wajahku. Jangan pasang muka begitu. Lili tampak marah, memungut bantal yang lain dan bergerak ke arahku. Kutangkap pergelangan tangannya saat mengayunkan bantal ke arah wajahku. Lalu kutangkap lagi lengannya yang lain. Kami bersih tatap dalam jarak yang begitu dekat.